A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Helmi Yusuf MAG yang telah hadir di tengah-tengah kita khususnya di Zoom, dan juga bapak-bapak khususnya Pak Zulhiman dan juga ibu-ibu yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat atau takzim saya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan penuh barokah dan juga penuh hikmat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah dan rahmatnya di awal tahun ini, dan semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam merendah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Baik, mari kita buka dan diawali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Ustadz Helmi Yusuf. Kepadanya beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sehingga siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali taklim hadis kita yang biasa kita laksanakan melalui Zoom pada hari Rabu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, hari Senin kemarin Zoom saya udah coba berkali-kali, ternyata nggak bisa-bisa ya, nggak tahu apa penyebabnya begitu. Padahal udah dicoba dengan passcode yang Ustadz Sutria kirim. Udah saya pakai copy dulu Wood gitu ya kan, saya cek tulisan saya ini benar nggak tulisan saya begini. Ternyata saya copy dan ternyata juga tidak bisa juga. Maka akhirnya ya udah nggak bisa, ini mungkin ada kendala yang lain kali begitu sehingga akhirnya nggak bisa dibuka saat itu. Ya untuk sekarang harus buka dengan laptop yang lain jadinya. Yang penting hari ini kita sudah kembali untuk bisa melaksanakan taklim kita. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sekarang masih terkait dengan peran fungsi nikah. Minggu lalu atau pada pembahasan hadis yang pertama, di dalamnya termasuk dijelaskan oleh hadis bahwa bagi siapa saja, khususnya anak muda yang sudah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah dan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual, maka disunahkan untuk mengikuti sunnah Rasul, yaitu menikah. Kemudian juga dijelaskan aneka ragam hukum yang ada di dalam hadis tersebut tentang perkawinan, mulai ada yang wajib, turun mungkin kepada yang sunnah, terus turun lagi kepada yang makruh, bahkan sampai ada yang haram untuk melaksanakan pernikahan. Nah sekarang kita akan masuk kepada pembahasan hadis yang baru lagi. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hamadallaha wa atna alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah
Ya, wa atna alaihi sama artinya memuji juga. Wa qala, dan beliau berkata, lakinni ana usalli wa anamu wa asumu wa aufiru wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaisa minni. Muttafaqun alaih. Lakinni, akan tetapi aku, ana, nah biasanya kalau ada kayak begini nih, domir seperti namanya domir fasal, fungsinya adalah untuk mempertegas. Lakinni, akan tetapi aku, ana, yakni aku, bukan orang lain, gitu kira-kira maknanya. Ana usalli, saya melaksanakan sholat. Wa anamu, saya juga tidur. Wa asumu, dan saya puasa. Wa uftiru, dan saya berbuka. Wa atazawwajun nisa'a, dan saya juga mengawini wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa saja yang membenci sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku. Para bapak ibu sekalian yang kami hormati, dari hadis ini paling tidak kita dapat gambaran bahwa ya Rasul sebenarnya memiliki tugas yang sangat berat, terutama dalam hal berdakwah. Ya bahasanya mungkin kalau seandainya Nabi itu harus punya target begitu, itu pasti Nabi dikejar-kejar target untuk mencapai sekian orang masuk ke dalam agama Islam misalnya. Walaupun itu tidak tertulis dalam wahyu-wahyu Nabi begitu. Namun Nabi selalu berusaha keras untuk berdakwah. Tapi di balik dakwahnya yang Nabi kerjakan setiap saat, setiap hari, setiap malam dan lain sebagainya, di dalam kesibukan-kesibukan beliau, itu tidak ada hal-hal yang menjadikan tugas Nabi itu melalaikan nilai-nilai yang ada pada diri beliau. Yang pertama terkait dengan sholat. Ini merupakan tugas wajib individual bagi setiap hamba yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan boleh dikatakan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Demikian juga tidur, ya. Bagaimanapun bentuk tidur Nabi yang katanya hanya merem matanya doang tapi hatinya tetap sadar begitu, tetaplah Nabi sesuai dengan fungsinya Nabi dia tidur. Di balik itu juga puasa, ya kita tahu bahwa puasa Ramadan misalnya sudah diwajibkan mulai tahun kedua Hijrah setelah Nabi berada di Madinah. Selain puasa berarti Nabi juga ya tidak puasa, yaitu uftiru. Artinya ada hari-hari di mana memang Nabi tidak berpuasa. Berarti Nabi tidak berpuasa sepanjang tahun, tapi juga Nabi makan seperti biasa seperti kita. Dan pada kasus bab kita sekarang, wa tazawwajun nisa, Nabi juga mengawini perempuan. Bahkan kita kenal di dalam beberapa literatur, Nabi memang memiliki hak untuk mengawini beberapa perempuan lebih dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh laki-laki semua umat Islam dari umat Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad boleh memiliki istri lebih dari 4, tetapi bagi umatnya hanya 4 saja. Dan itu sudah Nabi praktekkan sebagai pelaksana daripada perintah Allah. Kemudian faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang membenci kepada sunnahku maka ia bukanlah dari golonganku. Dari sini kita perhatikan bahwa Nabi ya selain berdakwah secara individu salat, secara individu juga tidur, juga berpuasa, juga makan hari-hari, dan juga memiliki istri, dan juga tidak meninggalkan ya tugas dakwahnya. Nah, ada hal yang penting di sini dikatakan ketika Nabi mengatakan bahwa saya juga mengawini beberapa perempuan, dan ketika mengatakan itu Nabi melanjutkan ungkapannya dengan siapa yang membenci sunnahku maka ia bukan dari golonganku. Seolah-olah kelihatannya sunnah yang paling besar ada di belakang, ya sunnah yang paling besar ada di belakang. Tapi ini yang ini ya, karena diikuti banget dengan faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang benci kepada sunnahku berarti bukan kelompokku, ya bukan daripada golonganku. Dengan demikian kalau begitu nanti kalau kita urut dari belakang, siapa saja yang tidak mau melaksanakan pernikahan, tuh, ya kan? Kemudian tidak mau berbuka lalu berpuasa sepanjang hidup, itu juga bukan sunnah Nabi kalau begitu. Terus nggak mau tidur, ya, mau riaduh aja kali begitu. Bagaimana caranya biar nggak tidur begitu? Atau tidak mau sholat atau sholat terus menerus juga. Ini adalah perilaku yang
tidak seimbang. Kalau Nabi sudah menyeimbangkan, ya sholat, waktunya sholat, waktunya tidur, waktunya puasa, waktunya berbuka, buka. Ya, nah giliran nikah, ya nikah. Sehingga dikatakan Nabi itu adalah Rasul, utusan Tuhan, tapi nilai-nilai kemanusiaannya itu tetap ada pada diri Rasulullah. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah muttafaq alaih. Berarti disepakati oleh para ahli hadis. Hadzal lafzu li muslimin, hadis yang seperti ini lafaznya adalah diambil dari riwayat Muslim. Walil hadithi sababun, hadis ini memiliki sabab, ya, latar belakang kenapa hadis ini muncul. Wa huwa annahu qala Anasun, yaitu sebab ini berkata Anas, ja thalathatu rahatin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatihi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 kelompok orang, ya 3 orang lah, kepada rumah-rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana mereka mempertanyakan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, tatkala mereka mendapatkan kabar, tatkala mereka diberikan berita tentang ibadahnya Nabi, ka'annahum taqaluha, seolah-olah mereka mengatakan, ya, yang di atas tadi, faqalu, maka mereka berkata, aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana kedudukan kita dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, padahal Allah telah mengampuni bagi Rasulullah dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Faqala ahaduhum, maka di antara mereka berkata, amma ana fa inni usallil laila abada. Kalau gitu, ya, saya ingin melaksanakan sholat malam sepanjang-panjangnya. Wa qala akhar, satu lagi berkata, wa ana asumud dahra, saya akan puasa sepanjang masa. Wala uftiru, dan saya tidak akan berbuka. Artinya terus berpuasa, giliran hari besoknya puasa lagi, hari besoknya puasa lagi, itu maksudnya. Bukan puasa enggak berbuka sama sekali. Berbuka tapi tidak ada hari kecuali dia harus berpuasa, begitu maksudnya. Wa qala akhar, dan yang ketiga berkata, wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju, sedangkan saya akan menjauhi perempuan dan saya tidak akan kawin. Nah, ini dasar landasan atau latar belakang hadisnya. Tiba-tiba setelah mereka berkata begitu, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, faqala, lalu Nabi berkata, antum qultum kada wa kada, ya. Apakah kalian orang yang berkata demikian-demikian? Yang dimaksud dengan kada wa kada itu adalah perkataan mereka, ya, yang mau salat malam terus-menerus, yang mau puasa terus-menerus, yang tidak mau kawin kepada perempuan tuh, itu maksudnya kada wa kada. Ama wallahi, ingatlah demi Allah, inni la akhsyakum lillahi, sesungguhnya aku betul-betul orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa atqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian kepada Allah. Walakinni, akan tetapi, ana usolli, saya salat, wa anamu, saya tidur, wa asumu, saya juga puasa. Al-hadis, lengkapi hadis tersebut, ya, lengkapi hadis tersebut sampai faman raghiba an sunnati falaisa minni, gitu, ya. Nah, ini menjadi latar belakang hadis, ya. Jadi penyebabnya adalah gara-gara datangnya 3 orang yang menanyakan tentang ibadahnya Rasulullah SAW kepada istri-istri Nabi. Ketika mereka memberikan informasi tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah, mereka yang bertiga ini masing-masing punya komentar. Oh, luar biasa banget Rasulullah. Kalau gitu kita, ya, dibandingkan dengan Rasulullah nggak ada apa-apanya dong. Rasulullah dosanya sudah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Tapi ibadahnya masih terus aja. Udah, kalau gitu saya, ya, akan sholat malam sepanjang malam. Satu ngomong begitu. Yang satu lagi bilang, saya akan puasa, ya, sepanjang masa, tidak akan berbuka 1 hari pun. Satu lagi bilang, saya tidak akan nikah, saya akan menjauhi perempuan, dan lain sebagainya. Setelah itu bertemu dengan Rasul. Ternyata Rasul menyatakan, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah.
saya adalah orang yang paling takwa kepada Allah, tapi saya tetap sholat, tetap puasa, tetap tidur, dan tetap juga menikahi perempuan. Nah, dengan demikian maka perilaku-perilaku baik itu sebaiknya jangan sampai menjadikan halangan untuk melaksanakan berumah tangga. Itu ya. Nabi berdakwah, ya rumah tangganya tetap dilaksanakan. Ya, Nabi puasa, Nabi sholat dan lain sebagainya, itu tetap ya hal-hal yang terkait dengan rumah tangganya itu Nabi tidak melalaikannya. Nah, jangan sampai gara-gara melaksanakan sholat, melaksanakan puasa atau melaksanakan dakwah tapi tidak mau menikah. Nah, itu jalan yang tidak baik, karena itu tidak dianggap mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam dunia orang yang memang tidak mau menikah, tapi secara individual, secara pribadi gitu ya, kita tidak mengetahui situasi dan kondisinya apa begitu. Dulu Pak Husin ada nggak hadir nggak Pak Husin di sini? Pak Sutria, Pak Husin hadir nggak? Nggak hadir Bapak. Hari ini absen. Oh gitu. Beliau menanyakan tentang Syekh Nawawi atau Imam Nawawi Ad-Dimashqi ya, yang sampai usianya meninggal dunia tapi tidak menikah begitu. Ya. Tapi dia mempunyai produktivitas buku, karya dan lain sebagainya yang sangat luar biasa ya. Bukan berarti kemudian akhirnya itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang buruk, tetapi permasalahannya kita nggak tahu secara pribadi kira-kira Syekh Nawawi atau Imam Nawawi memilih tidak nikah itu apa alasannya ya. Kita nggak bisa memberikan jas kepada beliau bahwa beliau tidak mau ikut sunnah Nabi begitu ya. Mungkin saja ada hal-hal yang sifatnya pribadi yang beliau tidak pernah ungkapkan sehingga beliau akhirnya tidak mau melakukan pernikahan. Ya mungkin saja kalau dia melakukannya, ya beliau tidak bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, atau dianggap menyakiti istrinya, atau mungkin juga melalaikan tugasnya dan lain sebagainya. Pokoknya banyak hal yang tidak kita bisa teliti secara pribadi, ya kaitannya dengan pribadi. Atau mungkin juga ada penyakit pada diri beliau yang mungkin saja itu tidak bisa menyebabkan baiknya berumah tangga begitu. Ya kita kan nggak tahu masalahnya demikian tadi. Oke. Wa huwa dalilun ala anal masyru' huwa iqtisad fil ibadah dunal inhimak wal idrar bin nafsi. Ini adalah merupakan dalil ya bahwa yang dibenarkan dalam syariat al-iqtisad fil ibadah ya, yaitu tingkat kesederhanaan dalam ibadah dunal inhimak wal idrar ya, bukan melampaui batas sampai merusak, sampai menyakiti bin nafsi terhadap diri sendiri. Naik Pak Dirga. Tadi Donald inhimaka ya? Donald inhimaki. Inhimaki apa nih? Inhimak itu terlalu mendalam begitu, melampaui batas. Melampaui batas ya. Jawazul had. Wal idrar membahayakan. Ibadah tapi membahayakan. Ya, misalnya puasa tuh ya puasa sampai badannya kurus kering gitu misalnya. Wahajril ma'lufat kuliah dan meninggalkan hal-hal yang familiar, yang bagus, yang enak secara keseluruhan. Wa anna hadhil millah al-muhammadiyah mabniyatu syari'atiha 'ala iqtisad wa tashil, dan bahwa agama Muhammad ya, agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad itu dibangun syariatnya atas kesederhanaan dan kemudahan. Taisir juga mudah, wa adami ta'sir, dan juga tidak ada unsur-unsur yang mempersulit. Di mana Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah berkehendak bagi kalian segala sesuatu yang mudah dan tidak berkehendak untuk menyusahkan kalian. Nah, dari sini kita paham nih ya bahwa agama Islam itu
agama yang sederhana, agama yang mudah, agama yang tidak mempersulit, segala hal yang terkait dengan unsur-unsur kemanusiaan semuanya bisa dipenuhi dengan sebaik-baiknya tanpa ada halangan, tanpa ada larangan. Selagi jalan dan caranya itu mengikuti aturan syariat yang telah Allah tetapkan, maka apapun semuanya akan menjadi dibenarkan. Ya, makan apa saja boleh dengan ketentuan hal yang dimakan adalah hal yang halal, barang yang dimakan barang yang halal, kira-kira begitu. Minum apa saja minum, ya, yang penting minumannya adalah minuman yang halal, tidak membawa dampak buruk dari makanan dan minuman tersebut kepada diri manusia. Kemudian ibadah, ya, secakap manusia melaksanakan ibadah silahkan, tetapi jangan melalaikan tugas dan kewajiban. Ya, puasa, ya, silakan puasa. Diberikan waktu 1 bulan full untuk melaksanakan puasa. Itu kalau seandainya bagi manusia secara umum cukup untuk menunjukkan baktinya kepada Allah bahwa dalam 1 tahun ia sudah melaksanakan puasa selama 30 hari di bulan Ramadan. Kalau mau tambah, silakan. Tapi jangan sampai merusak diri, merusak badan, merusak orang lain, dan lain sebagainya. Karena Nabi tidak mencontohkan yang sedemikian. Nah, jadi segala sesuatunya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam hal berkeluarga, ya, sebatas manusia memang membutuhkan adanya hubungan antara laki dan perempuan, maka Nabi atau syariat memberikan jalan yang terbaik, yaitu dengan cara nikah. Ya, dengan cara nikah tersebut, hubungan laki dan perempuan itu menjadi betul-betul terdata dengan baik. Nanti kalau seandainya ada anak yang lahir, itu pun akan membawa kepada data yang akurat, ya. Siapa melahirkan siapa dan anak siapa, kira-kira begitu. Itu yang ingin Islam terapkan. Bukan dengan jalan, ya mohon maaf, misalnya melalui perzinahan. Ya, hubungan manusia dengan manusia laki dan perempuan berzina ya bisa-bisa saja. Tapi melalui proses perzinahan tersebut, itu berakibat kepada tidak sahnya pendataan kelahiran manusia secara hubungan agama. Mungkin hubungan darah bisa kali, tapi hubungan agama itu terputus. Yang ingin Islam inginkan adalah bahwa hubungan bapak, ibu, dan anak itu terdata dengan baik, tersusun dengan baik, apakah hubungan tersebut melalui agama atau melalui hubungan darah. Nah, dengan demikian maka anak yang lahir apabila melalui proses pernikahan, sahlah dia menjadi anak dari seseorang bapak dan ibu. Lalu secara genetik, ya, melalui jalur darah, dia juga adalah keturunan yang sah dari pasangan bapak dan ibu yang melalui proses pernikahan tadi. Maaf. Sebab kalau nanti adanya lahir anak-anak yang melalui proses perzinahan, ya, itu orang sangat memungkinkan untuk melepas tanggung jawab. Ya, melepas tanggung jawab. Sehingga akhirnya ada, ya, ketidaksinambungan hubungan yang baik antara, ya, bapak, ibu, dan anak. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Padahal yang namanya manusia tidak akan ada lepas hubungan, ya, kekerabatan baik ke bawah maupun ke atas, bahkan ke samping, ya. Dari anak ke atas itu mungkin menuju bapak dan kakeknya dan seterusnya. Dari atas ke bawah mungkin dari kakek, bapak, dan cucunya. Ke samping mungkin kepada paman-paman dan saudara-saudaranya. Ini adalah hal yang harus dibina dan itu bisa diketahui melalui jalur perkawinan, ya. Nah, kalau dengan demikian maka hubungan kemanusiaan itu dibangun oleh Islam tidak semata-mata bahwa manusia itu adalah sama-sama manusia, tapi juga melalui jalur persaudaraan, perkawinan, ya, darah, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada lahirnya manusia-manusia di permukaan bumi ini dengan cara yang baik. Qala Tabari,
Berkata Tabari fil hadis, di dalam hadis ar-raddu ala man mana isti'malil halal min at-thayyibat ma'kalan wa malbasan. Ya. Di dalam hadis ini ada penolakan atas orang yang mencegah penggunaan barang yang halal dari hal-hal yang baik-baik, ya, terhadap makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Ya, jadi melalui hadis di atas tuh, saya makan, saya minum, saya puasa, itu merupakan dalil yang kuat bahwa makan itu boleh, yang penting halal, gitu kan? Ya, nikah atau berhubungan dengan perempuan boleh, yang penting melalui proses pernikahan. Tidur, ya, apa saja pokoknya dalam agama Islam itu adalah dibenarkan. Yang penting melalui prosedur yang dibenarkan, melalui proses-proses yang telah diatur dalam ajaran agama. Qala al-Qadhi Iyad, berkata al-Qadhi Iyad, hada mimma ikhtulifa fihi salaf. Ini termasuk yang di dalamnya ada perbedaan pendapat pada ulama salaf. Minhum man dhahaba ila ma qalahu Tabari. Ada di antara ulama salaf yang bersesuaian pendapatnya dengan apa yang dikatakan oleh Imam Tabari, ya, adanya dasar hadis yang menjadikan tercegahnya penggunaan barang-barang yang halal daripada yang baik-baik, makanan, minuman, wanita, dan sebagainya. Wa minhum man akasa, ya, dan di antara mereka ada yang sebaliknya, berarti seolah-olah terbalik dengan pemahaman yang dilakukan oleh Imam Tabari. Wastadalla biqauli ta'ala, dan mereka mengajukan dalil berdasarkan firman Allah Ta'ala, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Ya. Apakah kalian mengenyahkan, ya, menghilangkan tayyibatikum, hal-hal yang baik bagi kalian, fi hayatikumud dunya, di dalam kehidupan dunia kalian. Qala, berkata beliau Qadhi Iyad, wal haqqu annal ayah fil kufar. Sebenarnya ayat ini, ya, itu berlaku bagi orang kafir. Wa qad akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil amrayni. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dua cara, ya, dua urusan, dua perkara. Wal aula at-tawassut fil umur wa adamil ifrat fi mulazamanati thayyibat. Yang paling baik yaitu tindakan yang sederhana, pertengahan di dalam segala perkara, wa adamil ifrat, dan tidak ada tindakan berlebihan, fi mulazamati thayyibat, di dalam hal, ya, mengambil atau memanfaatkan hal-hal yang baik. Fa innahu yuaddi ila tarafuh wal batar, karena melampaui batas dalam hal yang baik sekalipun, dalam hal yang halal sekalipun, itu menyebabkan kepada at-tarafuh, ya, tarafuh itu bersenang-senang, wal batar, dan membawa bahaya. Naikin Pak Dirga. Wala ya'manu minal wuqu' fi syubhat, dan tidak aman, ya, bisa terjadi kepada hal-hal yang sifatnya syubhat, ya. Syubhat itu haramnya nggak jelas, halalnya juga nggak jelas, ya. Jadi Nabi berupaya untuk tetap mengambil jalan yang paling baik, ya, dalam hal urusan-urusan duniawi, dalam hal urusan-urusan yang baik, jalan pertengahan yang ingin diambil. Sebab kalau nanti hal-hal yang terkait dengan kebaikan namun diambil dengan cara melampaui batas, itu nanti akibatnya juga akan membawa kepada, ya, tindakan-tindakan melampaui batas, tindakan-tindakan menyakiti, tindakan-tindakan yang sifatnya foya-foya dan lain sebagainya. Yang namanya makan misalnya, makan yang enak, so enak-enaknya makan dalam agama Islam silakan, ya. Yang penting makanannya halal. Minuman, ya, minuman apa saja, minum seenak-enaknya yang minum, yang penting halal. Tapi juga jangan al-ifrat, ya. Makannya enak halal, tapi jangan berlebihan.
Minuman yang enak dan halal boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi kalau makanan yang enak, halal, tapi berlebihan, nah itu nanti menuju kepada at-tarafuh wal batar. Ya, nih, at-tarafuh wal batar, sifat poya-poya dan membahayakan begitu. Ya, jadi makanan yang enak sekalipun, halal sekalipun, tapi melampaui batas, itu nanti sifatnya poya-poya, dan bahayanya adalah bahwa tubuh kita bisa menjadi ya tempat sarang penyakit. Makanan, minuman, ya. Demikian juga mungkin dalam hal hubungannya ya dengan seksualitas begitu. Ya, dalam hal bahwa manusia dibolehkan dalam melakukan hubungan seks, maka itu diberikan jalan yang terbaik oleh agama, yaitu dengan cara misalnya dalam Al-Quran dibatasi bagi setiap laki-laki boleh 4. Itu bagi yang mampu, yang tidak cukup 1. Dalam agama Islam tidak dibenarkan melampaui daripada 4 istri misalnya. Di Thailand, ya di Thailand itu ada satu laki-laki memiliki kurang lebih 120 kalau nggak salah. Ya. Wow. Iya, 120 istri. Dia seorang developer gitu ya. Developer setiap kali dia punya proyek dan proyeknya laku begitu, maka pasti dia akan kawin lagi dengan perempuan. Ya, itu setiap dia laku punya proyek pasti seperti itu. Ya. Persis kayak siapa sih yang subur lah tahun 2013 kalau di tuh. Indonesia kan belum banyak yang sampai segitu ya. Tapi ini 120 ya itu. Nanti Bapak Ibu bisa buka di grup tuh, udah saya kirim niatnya itu ya. Beliau katanya si pengusaha tersebut sudah nikah dari usia 17 tahun. Allahu Akbar. Dan dia sekarang katanya sudah memiliki 120 istri ya. Bayangin 120 istri, kalau istrinya itu tiap hari jajannya gocap aja 50.000 ya. Itu di dalam tiap bulannya ya paling sedikit kalau nggak salah berapa tuh? 18 juta atau 180 juta itu ya. Mungkin 18 juta kali itu ya, sebulanan ya. Sebulan kalau kita hitung pakai duit kita gitu 50.000, satu istri itu dikasih 50.000 ya, itu ada 18 jutaan kayaknya itu. Wow, luar biasa ya, 18 juta untuk istrinya, anak-anaknya belum itu ya, dan lain sebagainya. Ini yang demikian ini dianggap sebagai hal tindakan yang sangat luar biasa dan berlebih-lebihan. Dan nanti kalau seandainya udah melampaui batas yang halal, melampaui batas yang baik, ya itu bisa jadi jatuhnya kepada sifat yang syubhat. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Faman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram, katanya. Siapa yang masuk ke arena syubhat, dia sudah masuk ke arena yang haram. Ya, kahami haulal hima, seperti katanya orang yang mengembalakan binatangnya di tempat pengembalaan. Coba ada yang namanya kambing tuh kalau kita angon gitu, ya kambing kita angon, misalnya tempat lapangannya dibatas-batasin begitu, ini punya anu, ini punya A, ini punya B, ya. Itu bisa jadi yang namanya kambing kita, kan dia kagak tahu tuh mana halal mana haram, ya kan? Tahu-tahu rumput sebelah yang punya orang, dia masuk aja ke situ, dia makan aja udah, ya, tanpa peduli siapa yang memilikinya. Itu kalau udah sifat melampaui batas kan sifat yang ada pada binatang masalahnya, ya kan? Makan mau yang enak, tapi mau banyak. Minum mau yang enak, tapi mau banyak. Berhubungan seksual juga mau yang enak, mau yang banyak. Nah, maka bisa jadi suatu saat masuk ke wilayah syubhat yang pada akhirnya masuk ke wilayah haram. Fa inna man itadadzalika, maka siapa saja yang membiasakan demikian tadi, qad la yajidu ahyanan. Ya, pada suatu saat ia tidak bisa menjumpai fala yastati'u sabra, maka ia tidak bisa bersabar anhu daripada sesuatu tadi, fayaqa'u fil mahzur, maka bisa jadi ia akan jatuh pada hal-hal yang dilarang. Kama anna man mana aminar rawi dalika ahyanan qad yufdi bihi ila tanattu wa huwa takalluf al muaddi ila al khuruj anis sunnah.
Ya, sebagaimana ada orang yang mencegah daripada periwayatannya demikian pada suatu waktu bisa jadi menyebabkan kepada sifat membebani, membuat-buat yang menyebabkan kepada keluar daripada sunnah yang dilarang. Ya, wayaridu dan datang alaihi kepadanya sharihu qaulihi ta'ala, jelasnya firman Allah Ta'ala, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibat minar rizqi. Katakanlah, man harrama zinatallahi, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah, ya, yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya, juga hal-hal yang baik daripada rizki, ya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan sebenarnya Allah tidak memberikan haram bagi hal-hal yang baik. Zinatullah tuh ya perhiasan, kenikmatan-kenikmatan, hal-hal yang baik, thayyibat. Kalau yang udah istilahnya itu di dalam agama memang dibenarkan, bagi Allah ya fine-fine saja. Makanan yang paling mahal, yang paling enak, yang paling-paling, tapi masih berada pada lingkaran halal, silahkan makan begitu, ya. Tapi jangan sampai melampaui batas yang nanti menjadikan at-tarafuh wal bator, ya, sifat berpoya-poya dan membahayakan bagi diri sendiri. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Sekalipun thayyibat bagus gitu, ya. Tetap yang thayyibat pun bagi manusia itu tetap harus dibatasi. Istri misalnya, ya tetap harus dibatasi karena nanti pada suatu saat ya itu akan ada tindakan tarafuh dan batal, makan, minum dan lain sebagainya juga begitu. Kama annal akhda bit tasydid fil ibadah yuaddi ilal malal al-qati'. Demikian juga tindakan berlebihan di dalam hal beribadah menyebabkan kepada bosan yang akibatnya nanti memutuskan li asliha kepada asalnya. Nih, ya, ibadah betul Allah perintahkan kita kepada semua manusia. Salat, puasa, ya, baca Quran, mungkin juga itu ibadah. Tapi kalau di sini dikatakan al-akhdhu bit tasydid, ya, melakukannya dengan sifat yang amat sangat keras, ya, melampaui batas. Salat misalnya jumlahnya yang sangat banyak, suratnya yang sangat panjang, sujudnya yang sangat lama, rukunya demikian juga, maka nanti bukan menyebabkan timbul takwa yang sangat luar biasa, tapi malah memunculkan al-malal al-qati', ya, kejenuhan yang menjadi memutuskan, jenuh yang memutuskan. Artinya bisa jadi saking dia udah cakepnya ibadah, pada suatu masa jenuh habis sehingga akhirnya tidak lagi mau ibadah lagi. Lalu ia berkata, wah, sholat saya mau udah banyak banget, sujudnya udah panjang banget, suratnya udah panjang banget, udahlah saya nggak perlu sholat lagi. Tuh, ya, munculnya tuh seperti itu jadinya. Maka ya, yang namanya sholat dalam ajaran agama itu jumlahnya tidak ada yang banyak, ya. Ya, istilah kata dalam sholat yang paling banyak rakaatnya cuma 4 rakaat saja. Salat sunnah yang jumlahnya banyak tapi tetap saja dilaksanakan dengan dua-dua misalnya, ya, tidak banyak-banyak untuk hal yang sedemikian tadi itu. Untuk apa tuh sebenarnya? Untuk menjaga jangan sampai ada nilai jenuh, nilai bosan pada manusia yang pada akhirnya nanti putus sama sekali dari asalnya. Wa mulazamatil iqtisar ala faraid masalan, dan juga membiasakan untuk dibatasi atas hal-hal yang fardu misalnya. Wa tarkin nafli, dan meninggalkan sunnah. Yufdi ila bitalah wa adamin nasyad, menyebabkan kepada al-bitalah, kekosongan, wa adamin nasyad, dan tidak adanya semangat, ila ibadati, kepada ibadah. Wa khiyaril umur awsatuha, dan memilih perkara yang sebaiknya yang ada di pertengahannya. Wa arada sallallahu alaihi wasallam biqauli, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak dari ucapannya, faman raghiba an sunnati, ya, apa yang dimaksud dengan faman raghiba an sunnati, orang yang membenci terhadap sunnahku, an tariqati, ya, dari jalanku, dari cara-caraku, falaisa minni, maka ia bukan dari golonganku, ay laisa min ahlil hanafiyati salah, yaitu bukan dari kelompok orang yang
al-hanafiyati sahlah, yang toleran, yang mudah. Balil ladzi yata'ayyanu alaihi ayyuftira liyuqawi ala sawmi wa yanamu liyuqawi ala qiyam wa yunkihu nisa li'aifa nazrahu wa farjahu. Bahkan ya ia mengambil pertolongan, ya. Ia mengambil pertolongan alaihi, atasnya, ayyuftira, untuk ia makan, ia berbuka, liyuqawi ala saum, untuk ia bisa kuat berpuasa. Kayak sahur, ya. Sahur itu menjadikan kita bisa kuat untuk berpuasa. Wayanamu, dan juga ia tidur. Liyaquma ala qiyam, agar ia bisa kuat untuk bangun malam. Wayankihu, dan ia nikah an-nisa, kepada perempuan. Li'aifa nazrahu, agar ia menjaga pandangannya. Wa farjahu, dan juga kemaluannya. Jadi dengan demikian apa yang Nabi laksanakan, ya, makan bukan makan sembarangan, tapi makan itu dapat dijadikan sebagai alat untuk memperkuat dirinya supaya nanti puasanya bisa bagus. Tidur, Nabi jadikan tidurnya sebagai alat untuk memperkuat bangun malamnya. Nikah, Nabi jadikan bukan sebagai jalan untuk sekedar memperturutkan hawa nafsunya, tetapi lebih kepada berupaya menjaga diri daripada wanita-wanita, ya, yang dilarang dilihatnya, serta menjaga kehormatannya. Ya, waqila in arad man khalafa hadiyahu sallallahu alaihi wasallam wa tariqatahu, dan dikatakan jika ada orang yang menghendaki perbedaan, ya, menyalahi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan caranya, dinaikin Pak Sutria. Terus kelewatan ya. Dikit lagi, dikit aja, naiknya dikit. Ke bawah dulu. Ya, oke, naik lagi. Lagi. Ke baris berikutnya, ke halaman berikutnya. Atabihi minal ibadati. Ya itu. Ya. Ya. Atabihi minal ibadati, melaksanakan ibadah arjahu mimma kana alaihi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih kuat daripada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Fa ma'na laisa minni, maka kata-kata laisa minni ai laisa min ahli millati, bukan daripada kelompok agamaku, li anna i'tiqada dzalika yuaddi ilal kufri, karena i'tiqad yang demikian itu membawa kepada kekafiran. Nah, jadi dengan demikian para bapak, para ibu sekalian, banyaklah hal-hal yang dapat diperoleh dari hadis ini, terutama hal-hal yang terkait dengan kekeluargaan, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan beribadah. Ya, bahwa dalam diri Rasulullah, seorang Rasul sekalipun, dalam hal-hal yang sifatnya wajib, ya, tetap Rasul melaksanakan sesuai dengan aturan yang memang menjadi pokok, ya, tidak berlebihan gitu. Misalnya dalam hal sholat 5 waktu, ya, Nabi melaksanakannya secara berjamaah, dan kalau dihitung-hitung sholatnya Nabi juga nggak lama. Bahkan Nabi melarang sholat berjamaah itu, yang pertama memperpanjang surat dilarang, ya. Sampai pernah Nabi boleh dikatakan ya memarahi sahabat yang sholat isya, katanya membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran tuh, ya, sampai Nabi memanggil sahabat tersebut untuk menghadap Nabi supaya menghentikan cara demikian. Membaca tasbih pada waktu sujud dan rukuk itu juga, ya, dibatasi dalam jumlah minimal 3, paling banyaknya 11 misalnya. Itu tidak ada lain adalah untuk menjadikan salat-salat wajib itu sebagai sesuatu yang nantinya tidak menjadi beban, tidak menjadi susah, dan tidak menjadi hal-hal yang membosankan pada tingkat berikutnya. Adapun yang sunnah, memang Nabi sifatnya sudah pribadi kalau begitu. Misalnya Nabi, ya, bangun malam, ya, diceritakan bahwa Nabi misalnya bangun malamnya begitu kuat sampai betisnya katanya bengkak, matanya katanya bengul, dan
lain sebagainya. Kalau yang sifatnya sunnah, oh silakan saja itu diperbanyak ya, ditambah selagi tidak merusak ya, tidak melampaui batas, tidak menjadikan nanti timbul kejenuhan, tidak menjadikan orang tersebut akhirnya seolah-olah menjadi orang yang terbaik dalam ibadahnya, tidak ya. Tetap walaupun dia ibadahnya terbanyak harus tetap ada pada koridor hamba ya yang baik juga, tidak menyalahkan orang lain yang tidak mengikuti cara-cara dia dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga akhirnya ada keseimbangan ya yang kaitannya dengan pribadi, makan, minum, tidur itu Nabi kerjakan. Yang hubungannya dengan kekeluargaan, Nabi melaksanakan pernikahan. Yang hubungannya dengan ibadah, Nabi melaksanakan sholat. Semuanya dilakukan oleh Rasulullah dalam hal-hal yang sifatnya seimbang dan bijaksana, sehingga pada diri Rasulullah itu tidak ada apa yang disebut dengan jenuh. Wah, udahlah saya nggak sholat lagi gitu misalnya. Nggak ada. Nabi tidak mengajarkan hal yang sedemikian. Maka kita pun kalau ingin mengikuti jejak Rasulullah, ya harusnya seperti itu. Ya, silakan sholat yang sebaik-baiknya, ya sholat fardu, jangan melampaui batas. Ya, nanti kalau mau ditambahin banyak, tambahkanlah pada sholat-sholat sunnahnya. Puasa Ramadan, ya cukup puasa Ramadan 1 bulan. Nanti kalau mau ditambahin puasa yang lainnya, ya laksanakanlah puasa yang sesuai dengan anjuran Rasulullah. Itu pun pada batas koridor yang tetap disunahkan. Misalnya sunnah bersaur, ya, kemudian tetap berbuka pada waktu maghrib yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak berupaya atau tidak melampaui batas dalam hal misalnya berbuka diperpanjang gitu misalnya, tidak. Semuanya harus berjalan pada koridor yang telah diatur. Kalau semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan syariat, maka semuanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya pula, dan ini nanti menjadikan ya manusia sebagai makhluk atau hamba yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah dia adalah sebagai abid yang cakap, di hadapan keluarga dia adalah sebagai ya seorang suami atau istri yang bagus, pada dirinya dia bisa menjaga kesehatan dengan makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Ya, itu hadis yang sudah dapat kita pelajari. Baik, Satria, udah 50 jam 1.54. Baik, oke. Ini kita baru tuntas di hadis nomor 2 ya, mengenai tentang nikah ya. Jadi ya moga-moga ya kalau bagi orang yang mampu ya udah mempunyai mapan begitu ya bisa menikah nanti ya. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan untuk diberi pertanyaan. Bagi yang berkenan untuk bertanya silakan. Ada yang ingin bertanyakan? Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Dibuka dulu mikrofonnya. Cukup jelas. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Salam. Silakan Bu Nena. Iya, ada seorang pemuda yang ibunya bercerita kepada saya bahwa anaknya sudah 3 kali menikah, katanya dalam keadaan tidak sadar gitu, alias kehidupannya waktu itu masih belum ada di jalan Allah gitu, masih banyak bermaksiat, masih banyak suka minum-minuman gitu. Terus dia akhirnya nangis kepada ibunya bahwa 3-tiganya saya nikah nggak sadar katanya gitu. Terus nikahnya juga nggak lama, 6 bulan, 3 bulan. Itu perempuan atau laki? Laki-laki yang diceritakannya. Nah, semuanya dituntut, 3-tiganya dituntut cerai oleh istrinya. Nah itu Ustadz, itu dalam menikah keadaan seperti itu bagaimana itu Ustadz hukumnya? Dan yang Bu Nena maksud nikah tanpa sadar apa tuh maksudnya gitu? Ini jadi si laki-lakinya itu dalam keadaan maksudnya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maksudnya dia kan suka minum gitu Ustaz, suka apa gitu. Pokoknya belum benar gini, katanya. Tidak sadar, tidak iman kepada Allah sebenarnya nggak jadi masalah ya. Tapi saya yang saya maksud,
apakah tidak sadar karena mabuk gitu misalnya atau apa gitu? Iya, begitu maksudnya. Dalam keadaan mabuk nikah begitu maksudnya? Mungkin juga karena kan mabuk sekarang kan nggak ada selalu yang sepoyongan gitu, nggak selalu, Ustadz. Ya. Ya, artinya gini, Model cinta. ya, orang dalam hal melaksanakan ibadah, termasuk nikah ya, itu sudah seharusnya dalam keadaan akil, ya. Jadi ibadah itu paling sedikit syaratnya itu akil, muslim, akil, balik, yaitu muslim, akil, balik. Itu semua ibadah syarat-syarat yang paling minimalnya begitu. Orang mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, itu kalau tidak muslim, tidak sah. Kalau tidak berakal, tidak sah. Kalau tidak balik, nggak sah. Ya. Untuk pribadi, ibadah itu kan pribadi kaitannya. Maka kalau dia melaksanakannya untuk pribadi dan kembalinya ibadah tersebut untuk sebagai kewajiban menunaikan tugas pribadi yang dikerjakan tanpa dasar akil dan baligh, ya, itu maka ibadahnya tidak sah kalau begitu. Maka kalau ada orang nikah, terus nikahnya dalam kondisi tidak sadar, ya, dengan kesadaran yang tidak penuh begitu, misalnya karena mabuknya obat dan lain sebagainya, maka nikahnya juga tidak sah juga kalau begitu, ya. Nikah dalam keadaan mabuk kan berarti apapun bentuknya nggak perlu sempoyongan sih memang, tapi dalam keadaan akal yang tidak berfungsi itu menyebabkan nikah itu tidak sah jadinya. Semua ibadah harus dipersyaratkan adanya kesempurnaan akal, ya. Akal memang bukan segala-galanya dalam hal memahami agama, tetapi tidak ada akal menyebabkan agama itu menjadi rusak segala-galanya gitu, ya. Dalam hal memahami agama yang begitu mendalam, agama itu sangat luar biasa dalamnya sehingga akal belum tentu menjangkaunya. Tetapi dalam hal melaksanakan agama tanpa didasari dengan akal yang baik, yang sehat, maka nilai agama akan jadi rusak gitu, ya. Nah, maka dalam hal ini orang kalau nikah, ya, dalam keadaan tidak sadar, maka nikahnya nggak sah kalau begitu, ya. Nikahnya tidak sah. Apalagi dia laki-laki, ya. Gitu, Bu Nena. Iya, Ustadz. Tapi katanya, alhamdulillah katanya sekarang udah hijrah anak itu udah bagus katanya, ibunya bilang ke saya. Iya. Ya, alhamdulillah tiga-tiganya itu udah bercerai tiga-tiganya. Ya, alhamdulillah mungkin maksudnya dia 3 kali nikah gitu, Bu Nena? Iya, 3 kali nikah, Ustadz. Ya Allah. Iya. 3 kali nikah itu masih dalam satu pernikahan bareng gitu maksudnya? Enggak, bisa beda-beda. Satu-satu gitu. Beda, jadi satu cerai, satu kawin, satu cerai, satu kawin gitu. Gitu. Iya, sampai ketiga kalinya terus cerai lagi akhirnya. Dan itu dengan perempuan yang berbeda kan? Iya, dengan yang berbeda pula. Iya. Ya artinya seharusnya nikah yang baik itu dan benar yang dianggap sah itu apabila dilaksanakan dengan cara yang baik benar, ya, muslim, akil, baligh, itu persyaratan ibadah yang paling minimal, ya. Nanti dikaitkan dengan masalah kemampuan, ya, dan lain sebagainya, itu bisa jadi persyaratan tambahan misalnya, ya. Tapi kalau dalam hal ibadah seseorang itu tidak muslim, sebaik-baik perbuatan yang ia kerjakan tidak masuk dalam kategori ibadah. Misalnya begini, ada orang non-muslim berpuasa, ya. Ada orang non-muslim berpuasa. Oh, puasanya mah luar biasa, cakep banget tuh puasanya, ya. Bisa mengikuti sunnah Rasul dah misalnya. Misalnya nyaurnya ditakhir, ya, bukanya ditakjil, dipercepat, ya, makan bukanya dengan kurma, air putih sebagaimana Rasul, tapi dia non-muslim gitu, ya. Dia non-muslim. Maka apa yang ia kerjakan itu dari sisi ibadah tidak masuk dalam kategori ibadah. Tapi mungkin dalam sisi lain, misalnya dalam hal diet lah misalnya begitu. Nah, itu mungkin masuk ke dalam kategori tersebut. Ya, karena dia non-muslim, maka dia nggak masuk dalam kategori ibadah dalam hal puasanya tadi, ya.
Terus ada orang bersedekah, ya, atau pada tingkat lebih baik lagi zakat misalnya, dia punya perusahaan, ya, lalu perusahaannya itu mengikuti aturan bazis misalnya, bazis diundangnya untuk menghitung semua harta kekayaannya, lalu harta kekayaannya diserahkan kepada bazis. Perhitungannya setelah dihitung-hitung 2,5%, perusahaan tersebut misalnya bisa menyerahkan harta 1 miliar begitu untuk diserahkan ke bazis sebagai zakat dari keuntungan perusahaan. Tapi pemiliknya non muslim, ya, pemiliknya non muslim yang mengeluarkan harta 1 miliar tersebut adalah non muslim. Maka yang dilakukan oleh orang tersebut bukan zakat, tidak ibadah, tidak ada pahalanya. Tapi dalam hal nilai segi sosial, mungkin itu bagus gitu, ya. Di situ aja dia menangnya gitu. Tapi untuk nanti di akhirat mendapatkan pahala ya nggak ada, karena dia non muslim. Karena persyaratan ibadah itu harus muslim gitu. Sama-sama mengeluarkan. Mungkin ada perusahaannya dimiliki oleh orang muslim, sama-sama mengeluarkan zakat 1 miliar. Ada lagi perusahaan non muslim, sama-sama mengeluarkan zakat 1 miliar. Yang satu sebagai perusahaan muslim itu pengeluaran zakatnya diterima sebagai zakat dan ada pahalanya di akhirat. Tapi dalam hal yang dikeluarkan oleh non muslim itu hanya pengeluaran biasa saja yang tidak dinilai sebagai ibadah dan tidak bisa dituntut pahalanya di akhirat karena dia non muslim, ya. Jadi persyaratan ibadah itu harus mencatatkan dirinya dulu sebagai seorang muslim dulu gitu, ya. Itu. Nah, berikutnya lagi kalau dalam hal individual yang sangat individual itu misalnya sholat, puasa, termasuk akad nikah, ya, transaksi, itu betul-betul pelakunya dalam keadaan muslim yang dalam keadaan akil dan balik. Akil berarti akalnya masih sehat, ya, berfungsi dengan baik, tidak dalam keadaan sakit jiwa, tidak dalam keadaan mabuk misalnya. Itu akil namanya. Balik itu dilihat dari segi kedewasaan berumur, ya, kedewasaan hidup. Enggak semata-mata usianya tua, tapi lebih cenderung kepada kedewasaan hidup. Orang tersebut berpikirnya dewasa tidak begitu, ya. Kalau dalam bahasa lainnya namanya nanti disebut dengan tamyiz, ya. Itu kecenderungan berpikirnya sudah lurus begitu, tidak berpikir pola anak-anak misalnya begitu, ya, yang tidak mengetahui baik dan buruk, salah dan benar dan lain sebagainya. Nah, itu dalam hal ibadah, ya, 3 konsep, 3 persyaratan besar muslim, aqil, balik itu harus terpenuhi. Nah, maka dalam akad nikah pun begitu juga, ya, baik laki maupun perempuan sama seperti itu. Ya, jadi kalau nanti ada anak perempuan dinikahi dalam keadaan mabuk, sebenarnya nikahnya nggak boleh, ya, harus tunggu dulu sampai disadar gitu, ya. Nggak boleh menikahi perempuan dalam keadaan mabuk, apalagi si laki-lakinya yang ijab kabul, ya kan. Nah, dalam keadaan mabuk dia ijab kabul, ya nggak bisa gitu misalnya, ya. Oke, lagi. Baik, saya kasih bonus 5 menit lagi ya. Kita nanti akan menuju ke Syukran, Ustaz. Afwan, Bu Nena. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Bapak Ibu, Saudara. Ustaz, Ya. Ustaz, Putri. Itu muslim, akil dan balik. Ya. Itu syaratnya itu dari zamannya Rasul apa dari baru-baru sebelum apa? Ya dari zaman Rasul, cuman kalau di zaman Rasul tidak tertulis gitu aja. Pada hakikatnya pelaksanaannya semua ibadah dari zaman Rasul udah seperti itu, cuma bedanya di zaman Rasul tidak tertulis. Kalau di zaman sekarang persyaratan-persyaratan tersebut memang ya tertulis di dalam kitab-kitab gitu. Kalau zaman Nabi kan pelaksanaannya aja langsung. Karena pada waktu itu kan budaya tulis-menulis belum ada. Waktu zamannya Nabi kan Aisyah kan belum balik kan, Ustaz? Udah, Bu. 12 itu udah balik dia. Ya orang Arab mah beda lah sama kita dengan situasi dan kondisi alamnya. Iya, apa namanya? Saya tidak percaya kalau Aisyah itu nggak akil, nggak balik. Tapi bisa jadi
Kalaupun seandainya nggak akil nggak balik, kan pada waktu itu yang menikahkan adalah Abu Bakar, ya kan? Yang memungkinkan Abu Bakar itu yang melaksanakannya. Namun Aisyah itu adalah wanita yang cakap, ya, berpikir jernih dan sehat. Terbukti kalau ibu neliti nanti misalnya tentang hadis-hadis family law gitu, hukum-hukum keluarga, itu rata-rata semua datang dari Aisyah. Ya, sebagai bukti bahwa tingkat kecerdasan Aisyah dari segi akilnya itu sangat luar biasa sekali. Maka Rasul ketika berumah tangga dengan Aisyah itu baru istilahnya berada dalam satu rumah tangga nanti di Madinah. Nah, mungkin ini merupakan satu bentuk pengejawantahan bahwa Nabi mungkin ketika nikah di Madinah yang dinikahkan oleh Abu Bakar, mungkin Aisyah masih terlalu anak-anak kali begitu misalnya dianggap. Lalu kemudian berikutnya ketika sudah di Madinah, maka tingkat kedewasaan berpikir Aisyah itu sudah semakin matang. Baru Nabi ya berada di dalam satu rumah bersama Aisyah ketika ya sudah di Madinah itu pada waktu itu. Ya, kira-kira begitu. Baik. Ya, Pak Trika. Pak Nur Yazid udah hadir tuh kelihatannya. Iya. Ya. Silakan Pak Haji ditutup dulu sesinya. Oke. Para Bapak, para Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan talim kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mungkin sekedar menyampaikan pesan kalau memang Bapak Ibu tidak ada hal-hal yang sangat urgen untuk keluar rumah, ya jaga dirilah, jangan sampai keluar rumah karena kelihatannya COVID-19 ini udah semakin mengganas, semakin berbahaya sekali sekarang ini. Saya juga demikian, tidak ada kegiatan yang saya ikuti kecuali yang sifatnya taklim saja, udah di luar itu tidak ada lagi, ya. Karena taklim ini menjadi kewajiban bagi saya, maka saya harus keluar. Di luar itu tidak ada lagi. Yang sifatnya misalnya makankah, rekreasi dan sebagainya, saya sangat menjaga diri sekali supaya kita jangan sampai terhindar ya COVID ini. Karena biar bagaimana kita mengharapkan ya mungkin mati suul khotimah tapi juga cara yang baik. Kalau kita udah divonis COVID, kelihatannya mati kita terhina banget begitu. Ya kita nggak tahu apakah kita dimandiin atau tidak, disolatin atau tidak dan lain sebagainya, dikafanin atau tidak dan lain sebagainya. Ini yang sangat berbahaya kalau kita divonis COVID-19 oleh rumah sakit. Karena itu jaga kesehatan baik-baik, ya tetap berada di rumah. Kemanapun kita, terutama bunda yang mungkin usia sudah di atas 60 tahun, sangat perketat ya diri masing-masing, jangan sampai lalai. Karena di atas usia itu rata-rata itu adalah korban yang paling rentan terhadap penyakit ini. Terima kasih atas keikutsertaannya. Mudah-mudahan kita bisa sambung kembali di minggu akan datang. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Baik. Sebelum kita masuk sesi Pak Haji Rosid, saya ini ya stop recording dulu biar nanti nggak terlalu banyak memorinya. Sebentar ya, saya mau minum dulu.